ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Halo, apa kabar Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV dimanapun berada. Kembali kami menyapa dari studio PAL TV di pagi yang cerah ini. Tentunya di Halo Palembang, hari ini edisi Selasa 25 Juni 2024. Tentunya ini sudah mendekati akhir dari bulan Juni, di era-era masuk era liburan anak-anak sekolah. Betul. Ini agak nyantai kayaknya pagi-pagi untuk meme ya, yang biasanya udah masak di subuh-subuh ya dah ya. Mungkin ini lagi beberes-beres. Anak mungkin baru beranjak bangun, ya termasuk bapak mamanya mungkin yang bisnis, yang usaha, yang tidak begawi pasti agak santai nih di rumah. Betul, yang sudah pasti sudah pegang remote, siapkan, duduk baik-baik karena kita bakal ngobroli hal yang lagi isu terhangat nih hari ini. Betul. 25 Juni di pertengahan tahun 2024 sudah 6 bulan berjalan ya. Di tahun 2024 ini Cak Mano, Meme, apakah di 2024 ini permasalahan-permasalahan yang sudah lalu itu sudah terselesaikan, iya, atau mungkin masalah baru? Tambah banyak masalahnya ya. Nah, jadi memang kita pagi ini bakal bahas untuk orang tua yang di rumah maupun para pelajar itu terkait dengan PPDB tahun 2024. Nah, ada apa ini dengan PPDB nih sehingga kita akan angkat di Halo Palembang edisi hari ini, tentunya bersama Ko Hagai dan juga Asih, dan telah hadir narasumber kita yang memang kompeten di bidangnya. Asih di hari ini langsung saja kita sapa, yaitu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, ada Pak M. Adrian Agustiansyah, SHM Hum. Apa kabar Pak Adrian? Alhamdulillah. Salam sehat Bapak. Sehat ya. Biasa. Ini biasanya kita ketemu di kantor beliau. Betul, di Ombudsman. Ini gantian ini ya. Makasih udah datang ke Halo Palembang, betul, Pak Adrian. Pak Adrian ini videonya lagi viral ini. Kenapa tuh? Iya, lagi rame. Ombudsman ini lagi rame nih Pak ya. Tapi nggak tahu nih, ada rame-rame bagi kupon kah? Atau bagi makan sarapan gratis atau susu gratis Pak? Itu yang akan kita tanya dan itu akan kita bahas ya, pemirsa PAL TV. Dan tentunya hari ini sesuai tema yang sudah disampaikan oleh Ko Hagai ya, Mang C. Hagai, ini ada apa dengan PPDB 2024 dan video apa yang lagi viral sekarang ini Pak? Boleh dong Pak di-spill sedikit atau mungkin sedikit gambaran terkait tema kita? Pertama mungkin terkait video yang memang sengaja kami buat. Ya. Itu sebenarnya respon kami paling tidak untuk mengisolasi agar permasalahan PPDB khususnya di jalur prestasi ini jangan sampai terlalu melebar kemana-mana. Baik. Seperti itu. Makanya akhirnya kami buat video pernyataan dari Ombudsman. Itu dimuat di hari Jumat malam yang lalu setelah masa pendaftaran jalur prestasi Jumat siang atau sore itu ditutup. Seperti itu. Jadi dalam salah satu video pernyataan saya bahwa kami dari Ombudsman minta agar proses khususnya untuk jalur prestasi itu ditunda dulu sementara sampai Ombudsman selesai melakukan pemeriksaan di lapangan, dan kami berjanji dalam minggu-minggu ini kami akan mengumumkan hasilnya seperti itu. Oke. Berarti itu harusnya selesai, jalur prestasi ini selesai di tanggal? Ya, minggu kemarin, tanggal berapa ya hari Jumatnya itu? Saya lupa itu. Hari Jumat minggu kemarin? Iya. Dan ini diperpanjang lagi berarti? Hari Jumat, bukan minggu kemarin, minggu yang lalunya lagi. Oke, berarti ini diperpanjang lagi nih Pak? Ya, jadi seperti ini, kan kita paham bahwa setelah pengumuman PPDB tanggal 31 Mei, itu Ombudsman mulai banyak menerima laporan dari masyarakat. Terutama yang dilaporkan masyarakat itu adalah dari jalur prestasi.
Jalur zonasi ada juga 1-2 laporan yang masuk ke Ombudsman tidak signifikan. Namun jalur prestasi ini banyak sekali, ada puluhan laporan yang masuk ke Ombudsman. Dan memang dari laporan yang masuk itu hampir 98% itu Kota Palembang semua. Seperti itu. Dan permasalahan yang masuk ke kita itu hampir rata-rata wali murid itu melapor ke Ombudsman itu ketidakpuasan mereka terkait hasil pengumuman. Ini kenapa anak saya ini dapat nilai besar nih di hasil verifikasi sekolah. Anak saya dapat nilai poin 1000 lebih, ada yang 950, ada yang 750. Tetapi kenapa pada waktu pengumuman kemarin anak kami tidak masuk? Padahal anak kami tahu juga ada nilai temannya yang jauh di bawah dia, ada yang cuma 300, ada yang 200. Malah masuk. Kok bisa masuk seperti itu? Nah, ini jadi pertanyaan wali murid. Mereka sebenarnya sudah mencoba bertanya kepada Diknas, mereka bertanya kepada pihak sekolah, mereka bertanya, pihak sekolah menjawab, oh itu bukan urusan kami, Bu. Sekolah hanya melakukan validasi dan verifikasi, masalah kelulusan itu adalah dinas yang melakukan melalui via aplikasi, seperti itu. Wali murid datang ke dinas juga ngomong, bukan kami, Bu. Bukan tanggung jawab. Itu sekolah domainnya, seperti itu. Ya, jadi gitu ya, wali murid merasa dipingpong. Nah, oleh karena itu akhirnya mereka banyak melapor ke kami. Nah, basic dari laporan itu kami turunkan tim untuk langsung datang ke sekolah-sekolah yang memang jadi objek laporan di Ombudsman. Dan ternyata temuan awal kami hampir 80% yang kami lakukan klarifikasi sekolah, karena kami bisa melihat seluruh data di sana. Seperti itu. Ternyata si anak ini sebenarnya lolos. Seperti itu. Jadi di sekolah itu mereka sudah buat daftar hasil validasi seluruh anak yang melamar di jalur prestasi. Misal, ada sekolah A, itu pendaftar jalur prestasi ada 300 orang. Nah, sekolah ini sudah membuat berdasarkan hasil validasi langsung. Karena begini, Mbak, siswa begitu mendaftar di jalur prestasi, mereka itu mengupload seluruh bukti dokumen mereka melalui aplikasi. Oh, saya juara 1 nih semester 1, itu diupload buktinya sampai semester 5. Lalu kemudian, oh saya ini ada piagam kejuaraan nih, ikut kejuaraan tingkat provinsi, lomba apa, menang. Ini ada piagamnya, kita upload di sana. Oh saya ini ada piagam tahfiz, diupload di sana. Nah, nanti pihak sekolah pada tanggal yang ditentukan itu memanggil seluruh siswa berprestasi tersebut untuk minta bawa seluruh ijazah dan piagam asli tersebut. Verifikasi. Di hadapan sekolah itu diverifikasi langsung. Karena tidak seluruh piagam yang diupload itu bisa dimasukkan untuk memperoleh scoring nilai. Seperti itu. Jadi nanti pihak sekolah, mana nih piagam yang kejuaraan ini? Lihat pihak sekolah. Oh, ini kayaknya meragukan ini piagam ini. Oh, ini nampaknya piagam ini diselenggarakan oleh penyelenggara yang kami kurang yakin nih kevalitannya. Ini tidak bisa dinilai ya, Nak ya. Sepakat ya, sepakat, udah ini di drop. Terakhir, mana-mana piagam dan berkas yang dinyatakan bisa diverifikasi dan hitung, itu dihitung, lalu nilai hasil skor itu diberikan, ditunjukkan langsung ke si anak. Jadi si anak langsung tanda tangan nih. Oh, ini Nak, nilai scoring kamu misalnya 970. Mereka tanda tangan di sana. Nah, makanya anak-anak ini pada dasarnya udah tahu scoring mereka. Dan kalau anak-anak kan kita paham sendiri tuh, begitu mereka keluar itu kan sama-sama teman kan biasalah kan, saling tanya, saling cerita. Kamu dapat nilai berapa kamu? Saya cuma dapat nilai 300 nih. Seperti itu. Tapi lulus tidak tahunya. Nah, tapi ingat dia kan, oh si A ini dapat nilai 300, si B ini dapat nilai 200. Begitu pengumuman itu memang di aplikasi itu orang tua ataupun siswa yang mendaftar itu harus memasukkan kode pendaftaran dia. Ada billing yang mereka memang sudah buat terlebih dahulu. Dan di pengumuman itu nanti yang keluar itu apakah lolos atau tidak. Itu kita cuma bisa melihat nama kita sendiri. Kita tidak bisa tahu data orang lain seperti itu. Nah, tetapi kan yang namanya anak-anak kan, begitu udah lolos kan biasa nih.
saling cerita. Apalagi kalau andai kata ada grup kan, biasanya anak-anak saya ada grup, grup kelas. Paling di kelas itu kan pasti siapa-siapa nih yang lolos. Oh si A lolos di SMA ini. Teman yang satu ini tahu, oh, kok perasaan saya si B tadi waktu pas verifikasi saya ingat betul nilainya cuma 300. Kok kenapa bisa lolos? Saya nilai 970 kok enggak lolos. Nah, inilah yang menjadi pokok pangkal banyak wali murid yang melapor ke ombudsman. Dan begitu kami lakukan verifikasi ke sekolah-sekolah, dan sekolah juga ada data itu diperlihatkan ke ombudsman, oh memang ternyata anak ini lolos sebenarnya. Seperti itu. Artinya, yang bermasalah ini bukan dari pihak sekolah. Seperti itu. Jadi kami tegaskan sekali lagi, kalau dalam sepengetahuan ombudsman dalam pemeriksaan lapangan kemarin, pihak sekolah ini sudah menyelesaikan tugas mereka. Untuk memverifikasi itu. Untuk memverifikasi itu dan menyusun daftar itu. Daftar inilah yang diserahkan pihak sekolah kepada Dignas dan juga diberikan ke pihak aplikasi, dan ternyata pada waktu pengumuman kemarin tidak sesuai data yang diberikan sekolah, seperti itu. Lalu menurut Bapak emang ini berarti kesalahannya ada di Dignas atau di pihak aplikasi? Nah, inilah yang kami dalami sekarang, seperti itu. Oke. Karena dalam pemeriksaan kami, yang pihak-pihak kita klarifikasi ini juga ya saling lempar tanggung jawab, seperti itu. Tapi dari ombudsman sudah mengatakan bahwa ini bukan kesalahan pihak sekolah. Betul. Oke, sekolah clear nih, berarti ya indikasinya tinggal mengarah ke Dignas atau aplikasinya yang error ya? Ya. Baik, jadi ini Indikasi cukup, sementara. indikasi sementara ya, komplikasi. Iya, Cukup iya. complicated ya memang untuk masalah masuk sekolah ini. Betul. Karena apalagi Kalau nilai 300 tidak masuk, Pak 300 masuk, 970 tidak masuk. Tidak masuk. Ya. Oh, kalau ini Pak, kalau ASI Pak 60 Pak kemarin Pak masuk Oh, Pak. masuk. Masuk angin tapi Pak. Iya. sama masuk goa habis. Kita bakal bahas lebih lanjut ini di segmen kedua dan ketiga bersama dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan. Tetap Pak Adrian masih bersama dengan kita. Jangan kemana-mana, Bang Cek Bicek tetap di Halo Palembang. Dan pemirsa, balik lagi dari Studio 2 PAL TV, kami masih live bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan, Bapak Adrian Agustiansyah, SHMH. Iya, kita masih membahas mengenai penerimaan peserta didik baru ini yang tiap tahunnya kayaknya memang menjadi topik yang selalu hangat ini, Pak. Ya. Jadi bukan cuma tahun sekarang, dari tahun-tahun lalu bahkan memang sudah menjadi dalam tanda petik rahasia umum ini bahwa tidak gratis sebetulnya masuk atau mendapat kursi. Masih terjadi beli-beli kursi untuk masuk ke SMA negeri unggulan. Nah, ini memang jadi permasalahan yang sangat kompleks sekali seperti yang tadi kita sudah bahas di segmen pertama. Nah, kalau kita menyentil dikit mengenai aksi demo kemarin, Pak. Ya. Karena yang menarik ini adalah aksi demo ini dilakukan oleh para orang tua yang justru anak-anaknya yang lulus nih. Bukan mereka yang nilainya sesuai, nilainya masuk, nilainya besar tapi tidak lulus. Nah, kira-kira seperti apa tuh Pak tanggapan dari Pak Adrian sendiri? Ya, saya tidak bisa juga berkomentar bahwa kemarin yang melakukan itu orang tua yang anaknya kemarin dinyatakan lulus atau tidak. Karena nampaknya setelah saya memberikan penjelasan kemarin, banyak juga para pendemo tuh nampaknya yang baru tersadar. Oh, ternyata ini yang dilakukan oleh ombudsman seperti itu. Kita justru mau mengembalikan hak-hak anak-anak yang memang betul-betul berprestasi, yang seharusnya mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah idaman mereka, tetapi karena mungkin ulah segelintir oknum yang mengatasnamakan mungkin tanda kutip uang, mungkin karena jabatan, mungkin karena dekeng dan lain-lain sebagainya, akhirnya anak-anak ini tersingkir seperti itu. Nah, makanya memang kami juga dari Ombudsman minta dukungan pada masyarakat
bahwa apa yang dilakukan Ombudsman ini ya tidak ada kepentingan apapun juga. Betul. Kemarin kami di demo bilang bahwa oh ini ada kepentingan Ombudsman seperti itu. Saya pikir ini kepentingan siapa seperti itu. Kecuali keinginan Ombudsman bahwa ini memang mesti dikembalikan pada orang-orang yang berhak. Kita ini kan selalu melakukan permakluman. Kita ini selalu berpikir bahwa oh ini karena sudah biasa jadi ini hal yang benar seperti itu. Kita tidak pernah berpikir bahwa seharusnya kita melakukan hal yang benar. Bukan kita justru membenarkan hal yang biasa seperti itu. Nah, ini yang coba dilakukan oleh Ombudsman. Tahun lalu misalnya 2023 Ombudsman melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Mungkin kita masih ingat bagaimana hiruk pikuknya. Ada 4 sekolah yang waktu itu kami lakukan sidak. Apa yang kami temukan di sana? Ternyata 2 minggu setelah siswa masuk, kami dapatkan data real di lapangan, siswa itu bertambah 100%. Itu jumlahnya. Yang seharusnya misalnya jumlahnya 324, tetapi kenyataan di lapangan pada waktu kami melakukan sidak, jumlah murid itu 650-an, seperti itu. Wow. Jadi bisa dibayangkan, yang tadinya rombel semestinya 9 rombel, tiba-tiba jadi 14 lomber. Ini pun sudah melanggar Permendikbud, yang batas rombel itu 12 rombel. Yang tadinya jumlahnya 36 siswa per kelas, ternyata jadi 50 orang per kelas. Wow. Jadi bisa dibayangkan, ini yang mau dikejar oleh Dinas Pendidikan ini, apakah meningkatkan kualitas pendidikan yang dikejar, ataukah justru akhirnya kuantitas pendidikan? Betul. Semakin banyak orang yang masuk, biar bisa semakin banyak dapat dana BOS, semakin banyak dapat dana BSG. Lalu apalagi ada sekolah-sekolah yang tetap melakukan pungutan dengan dalil uang komite, apa-apa sebagainya. Itu semakin banyak seperti itu. Sementara sekolah lain masih banyak juga maksudnya yang bisa memberikan pendidikan dengan baik, dengan kualitas yang baik ya. Nah, kalau peran Ombudsman sendiri nih Pak, kapasitasnya sebagai apa nih? Apakah memang juga bisa memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran ini atau tidak? Iya, Ombudsman itu sesuai dengan tupoksi kami, amanat Undang-Undang 37 tahun 2008, adalah melakukan pengawasan layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga negara non-kementerian juga, kemudian BUMN, BUMD, BHMN, pribadi atau swasta yang melakukan layanan publik memakai dana APBN atau PBB itu dapat jadi objek awasan kami. Jadi sesungguhnya objek awasan Ombudsman ini luas sekali. Kami juga tidak ingin agar Ombudsman itu setiap tahun jadinya seperti petugas pemadam kebakaran. Yang kalau andai kata ada laporan kecurangan di satu sekolah, kami mesti datang sekolah ini. Bayangkan, tingkat Palembang saja SMAN-nya ada 22 sekolah. Belum ditambah SMK, kalau tidak salah 8 SMK. Itu baru di Palembang. Belum di kabupaten kota lainnya. Ada ribuan sekolah yang jadi objek awasan kami. Kalau andai kata tipikal laporan yang harus kami terima setiap tahun seperti petugas pemadam kebakaran, maka akhirnya Ombudsman itu tidak mempunyai kesempatan dan energi yang cukup untuk melakukan perbaikan layanan publik di sektor-sektor lainnya. Kita belum berbicara masalah misalnya pertanahan, kita belum berbicara lagi masalah misalnya administrasi kependudukan, kesehatan, belum lagi masalah kesehatan, belum lagi masalah bantuan sosial, yang akhirnya karena setiap tahun Ombudsman disibukkan dengan pekerjaan satu sektor di bidang pendidikan, akhirnya kami tidak cukup energi untuk melakukan pengawasan di bidang lain. Nah, oleh karena itu seperti tahun kemarin, kenapa kami terpaksa melakukan investigasi atas prakarsa sendiri? Karena kami melihat memang ini pokok pangkalnya bersama masalah regulasi. Regulasi Juknis Pendidikan PPDB tahun lalu itu menurut kami tidak sesuai dengan Permendikbud. Ada tes tertulis yang dilakukan oleh Dignas pada waktu itu yang ternyata begitu kami lihat di lapangan, ini jadi pintu masuk orang-orang yang untuk melakukan titipan-titipan dan tanda-tanda kutip lainnya seperti itu. Makanya akhirnya memang pada waktu 2023 kemarin kami hanya cuma minta agar Dinas Pendidikan dan Provinsi Sumatera Selatan itu mengubah aturan. Tolong deh balik lagi ke Permendikbud 1 tahun 2021.
Kemarin orang demo katanya Sumsel belum siap melakukan Permendikbud 1 2021. Karena Sumsel tidak seperti kota-kota besar lainnya, Jakarta, Jogja, dan lain-lain. Hei, tolong dong lihat dulu. Sumsel ini termasuk yang terakhir justru melakukan Permendikbud 1 tahun 2021. Jambi, tetangga kita, udah 3 tahun yang lalu melakukan. Lampung juga demikian. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kemarin regulasi dilakukan dan diputus bahwa proses PPDB tahun ini balik lagi ke Permendikbud 1 2021 yang jumlah kuotanya juga sesuai dengan Permendikbud 1 2021. Seperti itu. Zonasi tahun kemarin itu cuma 30%. Tahun ini dikembalikan jadi 50%. Bayangkan kita bisa jauh lebih banyak menampung orang-orang yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Kemarin ada yang ribut-ribut, Pak, ini kan jalur bina lingkungan. Jalur bina lingkungan yang bagaimana? Saya bilang, justru zonasi itulah hakikinya kita melakukan bina lingkungan kepada sekolah-sekolah yang di sekitar kita. Kita paham selama ini ada sekolah-sekolah yang ngetren, yang dalam tanda kutip sekolah itu cuma bisa dimiliki oleh orang-orang kelas atas, orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin beruang, mungkin punya jabatan dan lain-lain sebagainya. Hari ini sekolah itu bisa dinikmatin oleh seluruh kalangan, oleh seluruh anak-anak yang bertempat tinggal di sekolah tersebut tanpa memandang status strata sosialnya, entah itu orang mampu, entah itu orang tidak mampu. Inilah sebenarnya hakikat dari zonasi itu. Seperti itu. Kalau kita bicara ini hal yang berulang nih Pak, masalah PPDB yang tiap tahun ya, seperti Pak Adrian tadi sampaikan, ini menjadi satu nambah beban lagi lah ke Ombudsman yang sudah sangat sibuk dengan berbagai sektor, berbagai hal yang harus diawasi. Nah, apakah memang tidak ada sanksi yang cukup tegas yang sehingga bisa menimbulkan efek jerah, sehingga ini akan terus kejadian nih tiap tahun? Makanya seperti ini, Mas Agai. Tahun lalu, karena kita sadar bahwa kita juga masuk melakukan sidak itu udah di ujung nih. Sudah di ujung. Jadi orang udah masuk, 2 minggu udah masuk, Ombudsman masuk. Belum lagi proses kita melakukan penyidikan itu agak cukup panjang, sampai memakan waktu 2-3 bulan, dan akhirnya kita tutup. Kalau Anda kata kami melakukan langkah korektif yang tegas, seperti misalnya pada waktu PPDB di Jawa Barat, yang waktu itu Ridwan Kamil mengeluarkan hampir 3.000 siswa yang terindikasi melanggar zonasi dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Ini kan pada tahap anak-anak belum bersekolah. Di Palembang kemarin, anak-anak udah 2 minggu, bahkan kalau pada saat Ombudsman menyelesaikan laporan itu udah hampir 2 bulan, 3 bulan. Kebayang nggak kalau Anda kata Ombudsman misalnya mengeluarkan rekomendasi minta agar seluruh siswa-siswa yang terindikasi masuk melalui jalur tidak normal itu dikeluarkan semua. Seperti itu. Makanya pada waktu itu hanya kami lebih memilih, ya sudahlah. Kami minta agar paling tidak regulasi dilakukan perbaikan untuk ke depan. Seperti itu. Lalu kemudian pihak-pihak terlibat juga pada waktu itu, it's okay lah, mungkin ini karena tahun pertama Ombudsman secara keras baru melakukan pengawasan. Akhirnya pihak Pemprov hanya membuatkan peringatan tertulis pada pihak-pihak yang terlibat, dinas dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Nah, tetapi sebagai Ombudsman kami sudah memperingatkan, awas, ini tahun terakhir 2023 kejadian seperti ini. Kami tidak ingin kasus ini terulang lagi tahun depan, tahun 2024. Bila terbukti lagi hal ini dilakukan dengan bentuk hal yang lain lagi, dan itu dapat kami buktikan, pasti kami akan melakukan tindakan tegas seperti itu. Dan inilah yang coba kami lakukan sekarang, seperti itu. Oke, baik. Dengan media sosial juga membantu berarti ya? Iya. Nah, tadi Bapak sempat di-compare dengan kalau di Jawa Barat 3.000 siswa yang harus dikeluarkan karena ada indikasi yang tidak baik. Nah, ini kan kenapa walaupun kita melakukan investigasi di 2 minggu setelah anak-anak bersekolah, kenapa harus anak-anak yang menjadi korban, Pak? Kenapa orang yang
bertanggung jawab akan hal itu yang harusnya mendapatkan peringatan, dan itu kan bisa menjadi contoh. Jadi tidak ada alasan walaupun kita investigasi di 2 minggu setelah anak-anak bersekolah, bukan anak-anak yang harusnya menjadi korban kan? Iya, makanya itu juga jadi pemikiran kita pada waktu itu. Karena terus terang saja, kalau ada anak-anak yang tidak berhak masuk, sekarang pertanyaan kita, ada juga anak-anak yang berhak semestinya masuk akhirnya terlempar seperti itu. Sama seperti pertanyaan yang hari ini terjadi. Itu bagaimana nasibnya anak-anak yang sudah diumumkan kemarin. Dia yang sudah tahu masuk, ternyata kalau nanti andai kata di hasil investigasi ombudsman bahwa kami minta saran korektif dilakukan hal yang tidak populer, misalnya kami meminta agar yang berhak yang masuk, yang tidak berhak dikeluarkan. Bagaimana perasaan anak-anak yang sudah diumumkan? Maka saya balik bertanya kembali juga, bagaimana nasib anak-anak yang sudah belajar bekerja keras? Kami ini ada seorang siswa yang melapor bertemu dengan petugas kami, Pak, saya itu juara kelas, Pak. Bahkan juara umum di sekolah tersebut. Saya belajar siang dan malam. Kurang-kurang, Pak, pulang dari sekolah jam 2 itu, kayak ini ikut les, 2 les. Bayangkan, bagaimana capeknya si anak. Pulang sekolah itu udah mau maghrib, Pak. Pulang maghrib, saya mesti ngerjakan tugas lagi. Cita-cita saya cuma satu. Iya betul Pak, tapi akankah anak yang harus menjadi korban? Ya kalau misalnya 2 minggu kita sudah melakukan investigasi, Pak. Kita menemukan ini ada maladministrasi terkait dengan anak-anak yang sudah bersekolah itu dan di salah satu sekolah itu. Kenapa anak-anak yang harus menjadi korban? Kenapa tidak kepala sekolahnya? Kenapa tidak dinas pendidikannya? Itu yang harusnya bertanggung jawab. Dan ombudsman bisa merekomendasikan untuk itu. Atau makanya seperti ini Mbak Asih, seperti yang saya ungkapkan pertama kemarin. Karena kami sadar bahwa kami pada tahun itu baru melakukan pengawasan yang cukup ketat. Jujur selama beberapa tahun terakhir kami tidak melakukan pengawasan secara ketat. Kita ingat misalnya tahun 2000 itu mulai COVID. Tahun 2021 mulai COVID, masih COVID. Tahun 2022 juga masa pemulihan COVID. Masalah kisruh PPDB ini sebenarnya kita sudah dengar nih, mulai dari pas COVID. Tetapi kalau andai kata kami masuk pada saat itu, kami khawatir pada waktu itu nanti justru akan menimbulkan gejolak yang lain. Syukur-syukur pada waktu itu dunia pendidikan ini bisa berjalan. Seperti itu. Makanya kenapa akhirnya 2023 setelah kami melihat, oh ini kondisi ini udah normal nih. Oh ini nampaknya kalau andai kata kami tidak melakukan pengawasan, tindakan yang lebih sistemik untuk memperbarui sistem ini akan terjadi terus. Oleh karena itu kami lakukan. Ombudsman ini kan memang tidak serta-merta harus menghukum orang, seperti itu. Makanya pada waktu tahun 2023 kami mencoba bersikap cukup bijaksana. Oke lah, karena ini mungkin kesalahan kita semua. Seperti itu. Membiarkan sistem ini terjadi. Kami ingin agar ini tidak terulang lagi, silakan perbaikan sistemnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, silakan pihak gubernur menentukan sendiri sanksi apa yang mesti diberikan kepada kepala dinas, pada sekolah-sekolah yang terbukti melanggar. Ternyata pada waktu itu pihak gubernur memang pihak pemerintah daerah yang memang kami berikan kesempatan untuk melakukan pembinaan pada orang-orang yang di bawah jajaran pengawasannya, memberikan peringatan tertulis kepada pihak-pihak tersebut. Seperti itu. Nah, ini yang terjadi kemarin. Karena itu baru pertama kali ombudsman masuk, maksudnya dalam pengawasan tadi ya Pak ya. Nah, ini yang akan kita nantikan di 2024 karena sudah di-warning oleh Pak Adrian tahun lalu bahwa ini yang terakhir nih kejadian di sekolah-sekolah maupun di dinas. Nah, kira-kira sanksi apa ini yang potensi akan diberikan, direkomendasikan oleh Ombudsman RI kepada pemerintah daerah? Tapi ada satu pertanyaannya, Mang Ciagai. Kalau 2023 kita sudah mendapatkan maladministrasi pada saat itu dan juga Ombudsman sudah memberikan hal yang bijaksana ya untuk menentukan pilihan hal yang bijaksana, dan ternyata di 2024 ini makin menjelimet. Ini permasalahannya makin kompleks. Pertanyaannya, apakah memang Ombudsman 2023
memilih pilihan yang bijaksana. Kalau di tahun 2024, di tahun berikutnya akan lebih kompleks. Itu yang akan kita bahas ya Bapak. Betul, kita akan kembali lagi di segmen ketiga pastinya lebih seru bersama dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Ya, Mang Cek Wicek Mirsa Pal TV, Anda masih menyaksikan Halo Palembang, tentunya di hari Selasa 25 Juni 2024. Masih kita membahas tentang penerimaan peserta didik baru di tahun ini yang cukup ramai ya di Sumatera Selatan ya. Dan beberapa hari yang lalu ini ada beberapa orang tua murid ini melakukan aksi demo untuk ke Ombudsman, ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan ini terkait dengan ya banyaknya masalah yang ada di PPDB 2024 ini. Masih kita bahas dengan Pak Adrian, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan. Kita sambung lagi Pak Adrian. Ya. Jadi memang Mang Cek Wicek Mirsa Pal TV bahwa Ombudsman ini baru melakukan pengawasan dan itu di tahun 2023 terkait PPDB ini. Dan itu sudah dikasih warning yang cukup keras, peringatan yang cukup keras kepada seluruh pihak bahwa ini yang terakhir ya. Jangan sampai kejadian lagi. Tapi nyatanya tahun ini justru sepertinya masalahnya semakin ramai nih, ya kan, bahkan sudah ada aksi demo. Menurut Pak Adrian, kira-kira potensi rekomendasi sanksi dari Ombudsman kepada pemerintah untuk dinas-dinas terkait, pihak-pihak yang masih nakal ini Pak, kira-kira seperti apa nanti? Ya mungkin sebelum menjawab pertanyaan Mas Agai, saya akan jawab dulu nih pertanyaan Ibu Asi tadi. Oh ya, boleh. Ya, nampaknya ini memang menarik dan itu juga sebenarnya banyak pertanyaan dari masyarakat. Sudah cukup bijaksanakah yang dilakukan Ombudsman tahun lalu? Misalnya hanya merekomendasikan untuk memperbaiki aturan dan tidak mengenakan sanksi pada orang-orang yang terlibat. By data, nah, kami selalu berbicara by data. By data, tahun kemarin itu kericuhan terjadi bukan cuma di satu jalur, tapi bahkan mungkin di semua jalur. Dan tahun lalu itu kalau kami nilai ya cukup barbar juga seperti itu. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena ada penambahan jumlah rombel yang cukup signifikan. Ada penambahan jumlah siswa yang signifikan. Bahkan dalam temuan kami tahun yang lalu, itu siswa-siswa tambahan tidak diumumkan sama sekali. Jadi bisa dibayangkan. Bawa tangan berarti Pak? Bawa tangan seperti itu. Kalau kita mau lihat punglinya, apa tuh potensinya, ya saya yakin kita sudah bisa paham. Yang ikut saja biasanya masih berusaha dengan segala cara, biar si anaknya lolos, yang ikut resmi, apalagi nggak ikut sama sekali, tiba-tiba namanya diumumkan seperti itu. Lalu kita harus menguji nih, apakah yang sudah disarankan Ombudsman itu efektif? Seperti itu. Kalau kami bilang sekarang dengan pengawasan kami yang ada, alhamdulillah efektif. Pertama, tahun ini kami tidak menemukan penambahan jumlah siswa di kelas. Atas permintaan kami juga, dan mungkin ini ditindaklanjutin oleh pihak Kesekjenan Kemendikbud, ada peraturan Sesjen Kemendikbud itu nomor 47 kalau nggak salah 2023, itu yang mengatur batas ketat terkait jumlah siswa di sekolah sama jumlah rombel. Kalau tahun lalu orang mau masukkan di Dapodik itu berapapun jumlah siswanya, bebas ya? Itu terbuka Dapodik. Nggak dikunci. Sehingga bebas. Mau nambah 10, mau nambah 20, bisa. Tidak terkunci. Hanya paling-paling aplikasi itu warna merah seperti itu. Tapi kemudian juga ya jumlah rombel juga seperti itu. Tapi tahun ini tidak ketat seperti itu. Makanya memang kalau dulu mungkin tidak terlalu ribut-ribut mencuat, karena memang ada jalur lain Pak ya? Jalur-jalur yang itu terbuka dan banyak, sangat banyak sekali saya bilang. Sangat banyak sekali seperti itu. Tahun ini alhamdulillah terkunci seperti itu. Sehingga hanya bisa melalui jalur PPDB yang biasa ini ya. Lalu kemudian tahun ini kan dikembalikan lagi nih sesuai Permendikbud 1 tahun 2021. Termasuk jumlahnya. Zonasi itu 50%. 50% di aplikasi itu orang bisa melihat dengan real time penambahan masing-masing siswa yang melamar dalam zonasi.
oh si A nih ternyata jarak yang paling dekat hari ini, detik ini hanya berjarak misalnya 50 meter dari sekolah. Kalau jatah zonasi itu ada orang 200, nomor yang ke-200 itu yang paling jauh dari sekolah, yang paling dekat dengan sekolah, itu dia berjarak misalnya 1.200 meter. Tiba-tiba besok ada yang daftar lagi, jaraknya dengan sekolah 1.195 meter, maka dia akan masuk ke nomor 200, yang nomor 200 ini akan terlempar ke bawah. Betul. Seperti itu. Jadi dengan sistem yang diciptakan aplikasi PPDB tahun ini, untuk jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi, dan jalur perpindahan orang tua, itu orang bisa melihat semua nama-namanya. Jadi lebih Transparan. Makanya Ombudsman bilang bahwa laporan ketiga jalur ini tidak begitu ada di Ombudsman. Karena apa? Orang bisa mengecek langsung, transparan. Nah, lalu bagaimana yang terjadi dengan jalur prestasi? Jalur prestasi, kita ini sebenarnya pada waktu pengawasan PPDB, kita sudah ketemu 2 kali dengan pihak aplikator. Dan kita sudah menyarankan agar untuk jalur prestasi dibuat juga di aplikasi seperti jalur zonasi. Sehingga seluruh orang yang mendaftar di jalur prestasi bisa melihat poin skor dari masing-masing siswa, lalu kemudian dia dapat skor itu dari mana saja. Seperti itu, transparan. Nah, dan itu ternyata tidak dilakukan pada tahun ini. Seperti itu. Jadi Mbak Asik, kalau kita misalnya berkaca, apakah cukup bijaksana? Ombudsman kemarin minta agar aturan itu dirubah, tahun kemarin tidak memberikan sanksi. Saya pikir sudah cukup baik. Makanya memang fokus tahun ini kita untuk 3 jalur ini Mbak Asik, kalau kita lihat zonasi 50%, jalur perpindahan 5%, dan afirmasi 15%, artinya ini 70%. Ya. 70% itu jumlah yang banyak loh. Dan ini alhamdulillah nggak ada hiruk pikuk. Seperti itu. Nah, yang jadi masalah sekarang di jalur prestasi yang memegang 30%. Itu. Nah, kenapa ini mau tidak mau kita bongkar? Karena memang Ombudsman ini kan pada dasarnya basicnya ini by laporan dahulu. Betul. Jadi kita memang pada waktu itu menerima banyak laporan. Setelah kita tindak lanjutin, ada 7-8 sekolah pada waktu itu, loh kok ini nampaknya yang terlempar ini bukan cuma anak-anak yang melapor ke kita aja. Karena begitu kita sandingkan dengan hasil pengumuman kemarin, oh ini ternyata cukup banyak nih anak-anak yang berhak, tetapi mereka tidak dapat kesempatan. Nah, oleh karena itu Ombudsman akhirnya berkesimpulan, oh kalau untuk kasus yang sistemik seperti ini, kami harus meluncurkan laporan investigasi atas prakarsa sendiri Ombudsman. Nah, yang inilah yang kami lakukan minggu kemarin, hari Kamis, Jumat, Rabu, Kamis kalau nggak salah setelah Lebaran, itu kami memanggil 22 kepala sekolah. Kami minta juga keterangan dari mereka, walaupun misalnya kami sudah dapat data bahwa sebenarnya sekolah ini clear. Seperti itu. Nah, ini Mbak Asy. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya orang bertanya kok apa itu hanya Ombudsman minta agar yang prestasi ini dibongkar, karena kami ingin agar kejadian ini cukup kejadian tahun ini. Betul. Kami tidak ingin lagi ada frasa-frasa misalnya, oke Pak, ini kami perbaikin tahun ini, mudah-mudahan tahun depan tidak ada lagi. Seperti itu. Kami tidak ingin lagi ada hal-hal yang seperti itu. Seperti itu. Berarti peringatan Ombudsman di tahun 2023 sangat diindahkan di tahun 2024 dengan regulasi-regulasi yang lebih transparan. Betul. Ya. Betul. Walaupun ini masih pro kontra masih ada. Betul. Ya. Pungli itu masih ada, namun nampaknya sedikit terminimalisir. Ya, makanya seperti ini. Kami mencoba menyelesaikan satu-satu permasalahan ini. Misal nih, oke nih, yang masalah daftar-daftar nama yang berhak atau tidak berhak, insya Allah mungkin secepatnya kami umumkan dalam minggu-minggu ini, seperti itu. Sekarang ada potensi lagi nih, banyak yang Ombudsman terima laporan, Pak katanya piagam itu piagam abal-abal yang masuk. Nah, piagam cinde Pak, katanya piagam cinde Pak yang masuk Pak. Ada yang ngomong piagam cinde, ada yang ngomong piagam dari
apa organisasi apa dan lain-lain sebagainya seperti itu. Oh, itu bisa itu mengurangi poin juga ya Pak ya? Iya. Kalau untuk Nah, yang ini beda lagi seperti itu. Ya. Betul. Jadi yang seperti ini kami akan lihat kasus per kasus dan kami akan lihat nanti sampai mana perkembangannya seperti itu. Berarti kita harus ada pertemuan selanjutnya Pak. Betul. Ya, sesi 2 ya untuk bahas ini ya. Luar biasa emang ini satu masalah yang sangat hangat ya, spicy kalau bahasa ASI ya. Bang Cek ini jadi PPDB ini dan juga pastinya Pak Kepala Ombudsman juga sangat antusias untuk memastikan bahwa proses PPDB ini berjalan memang dengan semestinya ya, dengan transparan dan sesuai dengan prosedur. Pak, terakhir nih Pak, closing statement himbauan dari Pak Kepala Ombudsman RI Sumatera Selatan, silakan. Ya, sebenarnya kasus ini kan bisa diketahui atas peran serta masyarakat. Kita paham ombudsman itu personelnya terbatas. Kami tidak punya cukup sumber daya manusia untuk bisa mengetahui semua permasalahan publik. Oleh karena itu kami tetap mendorong agar masyarakat bisa berperan aktif, ikut melakukan pengawasan layanan publik, dan juga ikut melaporkan terkait buruknya layanan publik yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan partisipasi masyarakat yang ikut melakukan koreksi terhadap layanan publik, bersama-sama kita membuat layanan publik ini jauh lebih baik ke depan. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk closing statement-nya. Terima kasih sudah hadir di sini. Sehat selalu Bapak ya. Tapi sebelum kita closing statement ada pantun ini Mas. Oke, silakan. Jangan lupa cakepnya ya. Jangan lupa cakepnya. Pagi-pagi makan santan, Cakep. makannya bersama Bagas. Cakep. Kita doakan Pak Adrian selalu bekerja cerdas dan tegas. Baik. Oke. Terima kasih Bapak. Agak nyambung ya. Tanya last minute Bapak. Apa Pak ya? Apa adonya ben namanya manusia Pak ya? Ya sudah. Terima kasih pemirsa Pal TV sudah menyaksikan Halo Palembang. Terus saksikan Halo Palembang bersama saya hari ini sudah menemani Asi dan juga Hagai. Betul. Dan tentunya Halo Palembang selalu hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 sampai ke jam 10. Ya, terima kasih untuk yang sudah nonton. Sampai jumpa di Halo Palembang edisi besok. Bye. Nembang bareng Yoyo bersama Tanggal Senin. Nago Bersatu. Palembang kota kita terkenal sunyi musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang Acara ini dipersembahkan oleh